Terima kasih Anda masih bersama Reporter Sepagi Akhir Pekan. Seperti biasa, setiap hari Minggu kami selalu menyajikan segmen khusus menjemput fajar. Ya, Lisa, atau kopi luwak? Tahu pasti. Pernah coba? Favorit. Wah, luar biasa pasti ya. Trademark kopi tersebut kini sangat akrab di telinga kita dan bahkan mudah ditemukan. Tapi tahukah Anda bila kopi luwak ada beberapa macam? Kopi luwak liar rasanya lebih nikmat dibandingkan dengan kopi luwak kandang yang kini banyak dikembangkan di Indonesia. Ya, tapi sayangnya kopi luwak liar itu kini semakin susah didapat, sehingga jarang ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Nah, dalam segmen Menjemput Fajar kali ini, reporter Kanti Mayangsari dan juru kamera Heru Sudarmanto akan mengajak Anda mengikuti perjuangan para pencari kopi luwak di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat mengikuti. Pemandangan kebun kopi di lereng Gunung Ijen di Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi ini memang indah. Tak salah pilihan saya untuk bersepeda santai di sini. Hawa sejuk dan segar membuatku makin bersemangat mengayuh pedal sepeda gunung ini. Hingga perhatian saya tertuju pada sekelompok warga yang memegang sesuatu. Hewan apa ya itu? Hewan apa ini, Pak? Ini hewan luwak yang kita tangkap dari hutan. Dan hewan ini yang bisa menghasilkan kopi luwak. Oh, ada ya Pak ya di sini? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau mau besok pagi ikut Mbak ini yang biasa mencari kotoran luwak itu. Berarti besok pagi saya datang ke rumah Mbaknya, Pak? Ya, pagi-pagi sekali. Ya Pak, besok ya Pak ya? Oke, ya. kita sama. Wah, kayaknya seru juga kalau ikut mencari kopi luwak liar di kebun kopi. Setelah berkenalan dengan Mbak Nakima dan Aminah, kedua wanita yang biasa mencari kopi luwak liar ini, saya pun pamit melanjutkan bersepeda. Hari berganti malam. Rembulan malam ini menemani saya menikmati sunyinya kampung ini. Dini hari sesuai kesepakatan, saya bergegas ke rumah Mbak Nakimah dan Aminah. Ternyata mereka sudah bersiap pergi ke kebun. Dengan sabit, sarung tangan, dan senter serta kantong plastik, kami siap memulai pagi ini untuk menjemput rejeki ke kebun kopi. Kebun kopi tujuan kami jaraknya kurang lebih 4 km. Kokok ayam belum terdengar, kami harus berhati-hati melangkah di kegelapan. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, kami pun sampai di tujuan. Layaknya seorang pemburu profesional, kami menyisir tempat demi tempat untuk mencari target kami. Dengan bantuan sinar senter, kami harus jeli mencari kopi hasil fermentasi luwak liar. 1 jengkal, 2 jengkal kaki kami melangkah. Akhirnya ketemu juga. Nah, ini dia kopi luwak liar. Dari tadi kami hanya menemukan biji kopi yang berceceran. Biji-biji kopi ini merupakan hasil fermentasi luwak yang hidup liar di kebun kopi ini. Kopi yang disukai luwak adalah kopi Arabica, karena dagingnya rasanya manis dibanding kopi jenis lainnya. Sayangnya tak satupun luwak yang bisa kami temui, karena luwak liar itu sangat tajam penciumannya. Begitu tahu ada manusia, mereka langsung kabur. Selain itu, setelah proses ekskresi selesai, luwak-luwak itu langsung pergi meninggalkan feses mereka. Satu persatu biji kopi luwak liar kami temukan. Ya, jadi memang luwak ini untuk membuang kotorannya dia lebih suka di tempat yang bersih dan kering, bukan di bawah-bawah pohon yang kotor. Hari mulai terang, sedikit demi sedikit di ufuk timur mulai memerah. Kami beradu cepat dengan menguatnya sinar matahari. Jika tidak, kami terpaksa harus memungut kopi luwak liar yang kualitasnya kurang bagus. Mbak, kenapa Mbak kok kopi luwaknya nggak diambil pada saat matahari sudah muncul? Ya rasanya itu beda Mbak, matahari muncul Mbak. Takut rasanya itu rusak gitu. Sebelum matahari semakin tinggi, kami harus menyelesaikan perburuan ini. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi kopi luwak liar ini ada yang warnanya putih dan ada yang warnanya hitam. Nah, yang membedakan adalah kalau putih berarti hewan luwak itu dia murni makan dari buah kopi. Tapi kalau misal yang warna hitam
itu dia tidak hanya makan buah kopi saja, tetapi makan rumput-rumputan juga. Dicampur ya Mbak jadinya. Ternyata nasib baik masih berpihak pada kami. Kabut menyapu langit di atas kebun kopi ini dan menutup sinar matahari yang telah meninggi. Kabutnya banyak ya Mbak ya, tapi enak. Jadi nggak ada matahari, kopi luwaknya juga jadi nggak rusak ya. Kabutnya banyak. Mbak Nakimah dan Mbak Aminah baru 3 tahun terakhir melakoni pekerjaan sebagai pencari kopi luwak liar semacam ini. Keduanya mencari kopi luwak liar hanya di musim kopi. Biasanya musim kopi luwak liar hanya ada pada bulan April, Mei, dan Juni. Jika di luar bulan itu, mereka kembali bekerja sebagai petani biasa. Ya, soalnya kan saya kan orang Bali. Terus saya cari luwak itu kan buat keluarga, kasihan. Lumayan juga hasil hari ini. Seluruh area menjadi habitat hidup luwak liar sudah kami jelajahi. Sekarang saatnya pulang. Ternyata Mbak Nakimah dan Mbak Aminah menjual kopi luwak hasil perburuan mereka ini dalam bentuk masih asli. Dan kepada Pak Didiklah mereka menjual kopi-kopi luwak liar ini. Satu kantong plastik ini dihargai Rp100.000. Wah, mahal juga ya. Bu, ini sudah selesai ya berarti ya. Ibu abis itu langsung pulang. Makasih ya. Pak, abis ini diproses. Ya, ini harus cepat-cepat diproses karena biar cita rasanya tidak berubah. Kalau gitu saya ikut Bapak ya Pak untuk memproses. Ya, mari Pak. Mari. Sebelum membersihkan kopi luwak liar ini, saya diajak ke kandang luwak. Pak Didik sengaja memelihara luwak-luwak ini. Dan semuanya hasil tangkapan dari kebun kopi. Luwak-luwak diberi makan buah kopi juga. Selain membeli kopi luwak liar, Pak Didik juga membuat kopi luwak melalui luwak-luwak yang dikandangkan ini. Pak, kemarin luwak yang ditemukan gimana Pak ya? Yang mana Pak? Oh, yang kita ketemukan kemarin, sudah kita masukkan di kandang ini, itu. Oh, itu ya. Mau ya Pak ya? Kumpul jadi satu? Jelas mau Bu, karena ini dalam satu jenis, dalam satu spesies pasti akan berbaur. Jadi luwak yang kemarin ditemukan itu dikumpulkan jadi satu dalam satu kandang dan diberi makan ini agar nanti dia bisa mengeluarkan kopi luwak. Dikasih makan lagi Pak. Setelah memberi makan luwak-luwak ini, sekarang saatnya kami membersihkan kopi luwak liar. Dengan air bersih, kotoran luwak kami pisahkan dari biji-biji kopi Arabica hasil fermentasi luwak liar ini. Berkali-kali kami bilas hingga bersih. Setelah bersih, biji kopi ini lalu dijemur hingga benar-benar kering dan tidak sampai berjamur. Penjemuran dilakukan berturutan minimal 3 hari. Setelah kering, kopi luwak ini disimpan selama minimal 3 bulan sebelum akhirnya diproses menjadi kopi siap hidang. Nah, untuk memasak kopi luwak liar ini dilakukan dengan cara disangrai. Saatnya menikmati kopi luwak liar. Luar biasa, tidak terasa pahit di tenggorokan. Namun rasa kopinya sangat kental di lidah. Sangat enak dinikmati di segala suasana. Ya, kopi ini memang benar-benar asli dari kopi luwak liar ya Pak ya. Jadi rasanya ini sangat pahit sekali, kuat sekali, dan kalau dirasain kopinya ini lengket di lidah ya Mbak. Jadi dia pekat, dan tandanya kalau lengket di lidah itu berarti kopi luwak liar yang asli. Perbedaan yang paling mudah antara kopi luwak liar dengan kopi luwak ternak adalah pada kondisi biji kopi. Kopi luwak yang diternakan banyak yang terlihat hijau dan arinya kelihatan keriput. Kopi luwak liar terlihat lebih alami, coklat kekuningan dan mulus permukaannya. Sangat susah mendapatkan kopi luwak liar saat ini. Jangankan kopi luwak liar, kopi luwak ternak atau kandang saja tidak mudah untuk menghasilkannya. Sebab luwak sendiri tidak boleh diberikan makan buah kopi terus-menerus. Sebab itu akan berpengaruh buruk pada pencernaan luwak-luwak itu sendiri. Produksi kopi luwak yang terbatas itulah yang membuat harganya menjadi sangat mahal. Kopi luwak liar yang dia beli dari warga tidak untuk dijual, melainkan hanya dikonsumsi sendiri dan menjadi jamuan untuk tamu. Kopi luwak itu mempunyai proses
fermentasi maupun tingkat kemasakan yang tinggi. Itu karena luwak itu akan makan buah kopi yang paling masak optimal, sehingga akan diperoleh biji yang betul-betul sempurna, matang sempurna. Kopi luwak sendiri telah diakui dunia sebagai salah satu kopi ternikmat, hasil fermentasi dari hewan bernama Latin Paradoxurus hermaphroditus. Para peneliti membuktikan kandungan protein yang ada di perut luwak membuat biji kopi terfermentasi dan matang lebih sempurna. Sehingga rasa yang dihasilkan jauh lebih enak dan lebih padat dibandingkan kopi-kopi lainnya. Dan jasa Mbak Nakimah dan Aminah serta pencari kopi luwak liar lainnya tetap diperlukan. Dari tangan mereka inilah kopi-kopi berkualitas dapat dinikmati pecinta kopi. Dan tanpa keluh kesah, perempuan-perempuan hebat itu tetap setia pada kewajibannya saat fajar menjemput. Kanti Mayangsari, Heru Dwi Sudarmanto, Banyuwangi, Jawa Timur.